Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Balik lagi di channel YouTube CCTV Tapalas. Kali ini saya bersama salah satu lulusan PPG Daljab kategori 1 di tahun 2022. Kita akan bertanya-tanya untuk mendapatkan informasi mengenai gimana sih caranya sampai bisa lulus dalam satu kali tes waktu itu ya, waktu UP. Nah, bersama saya ada Bu Mia. Selamat siang Bu Mia. Selamat siang. Bu Mia ini kan salah satu guru juga di SMK Negeri 1 Jambalas nih. Jabatan Ibu juga adalah banyak lah. Kita mau tanya nih Bu, Ibu kan ikut PPG Daljab kategori pertama nih Bu. Iya. Kurang lebih waktunya berapa bulan Bu? 3 bulan. 3 bulan. Nah, dalam waktu 3 bulan itu strategi apa yang Ibu gunakan hingga lancar jaya sampai dinyatakan lulus nih Bu? Kalau strategi sebenarnya sih nggak ada ya. Cuma saya pengalaman cerita dari teman-teman tuh yang penting dinikmati, dijalani aja ya. Saya nggak mikir pokoknya nilai harus bagus gimana. Saya nggak mikir ke situ. Yang penting saya selesaikan tugas-tugas, walaupun kita nggak pernah tahu nilainya ya yang saya masukkan di LMS itu. Cuma yang penting saya ngerjakan dengan ya semampunya saya nggak pernah mau namanya begadang itu nggak, karena saya juga harus membagi, saya juga PPG, saya juga ngurus 2 anak, terus kerjaan sekolah juga banyak gitu kan. Jadi ya saya kerjakan semampu saya nggak terlalu ngoyo begitu loh. Waktu itu untuk kuliah awal-awal itu dalam satu hari berapa jam kuliahnya? Kebetulan alhamdulillah saya kan LPTK Universitas Negeri Jakarta, betul-betul sangat beda Fleksibel dengan beda dengan kampus-kampus yang saya dengar ceritanya. Jadi di UNJ itu hanya diambil minimalnya aja 3 JP. 3 JP dalam sehari. Dalam satu hari 3 JP. Jadi dalam waktu kurang lebih 1 bulan itu memang full tiap hari kami ada Zoom. Cuma 3 JP aja. Jadi lainnya jadi istilahnya sinkronus ya. Kemudian asinkronusnya sisanya itu kami diskusi di LMS, tanya jawab, kemudian mengerjakan tugas-tugas. Jadi lebih banyak diskusi di LMS kami. Jadi sinkronusnya tatap muka di Zoom itu hanya 3 JP. 3 JP aja ya. Nah, setelah itu berlalu akhirnya menuju ke PPL nih Bu ya. Sebelumnya kita kan kompre dulu ya. Oh iya sorry, ada ujian komprehensif nih. Uji komprehensif. Waktu itu gimana Bu? Alhamdulillah juga bayangan kita kan namanya ujian kompre itu pasti sesuatu yang menakutkan ya. Kita hanya di dalam ruang, saya di ruang itu hanya ada saya, kemudian dosen dan dosennya ada 2 ya. Tapi alhamdulillah pertanyaannya juga nggak sulit-sulit amat ya. Dalam waktu 30 menit malah banyakan curhat kemarin. Karena itu mungkin sudah ada persiapan kali dari ibunya. Kalau persiapan iya, cuma malah yang ditanya itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita yang susah-susah. Ternyata ya pertanyaan paling nanti PPL-nya mau apa yang diajarkan, bagaimana metode yang dipakai, modelnya gitu. Jadi ya memang sesuai aja sama yang kita kemarin peer teaching apa segala itu kan. Iya. Ibu nyajikan RPP-nya enggak? Enggak Jadi dikasih lihat. Cuma suruh jelasin suruh tanya jawab aja. Gitu. Dan setelah itu dinyatakan lulus, ada dikasih tahu enggak atau tiba-tiba langsung di PPL? LMS. Di LMS-nya kan ada tuh nilainya uji kompre itu kan. Iya. Kemudian PPL-nya terbuka ya? Iya, jadi di uji kompre. Jadi kalau itu lulus, kebetulan kemarin juga ada satu teman yang remedi. Saya nggak tahu tapi beda kelompok. Satu kelas kimia cuma beda kelompok. Jadi dia harus mengulang kan, entah kenapa. Jadi dia remedi jadi komprenya. Mungkin ketika ujian komprehensif itu mungkin ada dia nggak bisa jawab bagaimana. Nggak bisa jawab atau bagaimana lah, akhirnya mengulang lah dia. Oke, setelahnya lanjut ke PPL. Ya, jadi di PPL itu kalau kategori 1 hanya 2 siklus ya, 2 kali PPL. Jadi satu PPL 1 itu durasinya 13 hari. Iya. 13 hari. Jadi di situ mempersiapkan, jadi ada pengantar PPL. Jadi di situ kalau nggak salah ingat saya setiap satu siklus PPL itu sinkronus dari 13 hari itu sinkronus hanya 3 kali dengan dosen dan guru pamong. Jadi pengantar, kemudian setelah diberi pengantar kami disuruh bekerja mulai PPL, kemudian ada sekitar kurang lebih 9 harian kami syuting itu ya. Jadi terserah ambil harinya. Kemudian hari ke-11
istilahnya di apa ya, refleksi gitu ya. Iya, Jadi dilihat sama refleksi. dosennya bagaimana videonya, apa bagaimana gitu, terus saran-sarannya kalau misalnya ada yang kurang bagus ya diperbaiki untuk PPL berikutnya. Baik Bu, pertanyaan saya Bu, mungkin semua guru sudah terbiasa lah mengajar di depan anak-anak kan, tapi kalau berkaitan dengan syuting video, mungkin nggak semua paham nih. Nah, Ibu gimana mensiasati supaya ngajar lancar, syuting juga lancar? Ada berapa tim di belakang Ibu sih? Kak, saya kemarin ada tim, jadi memang disarankan sama dosen jangan sampai ambil video sendiri, pasti bingung kan, jadi ya kita ngajar juga, kemudian kita sendiri yang pegang kamera. Jadi kemarin dua teman yang saya tunjuk untuk membantu perekaman. Kebetulan juga sama-sama teman di sini di SMK yang membantu proses perekaman untuk video PPL kemarin. Itu videonya berapa lama durasinya Bu? yang diminta? Durasinya itu dua kali apa? 2 JP ya. Iya. Tapi kemudian yang diedit maksimal 20 menit. 20 menit itu jadi yang dikumpulkan di LMS. Iya, jadi ada dua, Mister. Jadi yang satu itu video full, Iya. tapi kita uploadnya di ruang kolaborasi. Iya. Diupload, jadi dikomentari sama teman-teman, itu yang belum diedit apa-apa. Jadi yang masih fullnya ada yang 50, ada yang 1 JP, ada apa, terserah, itu nggak waktunya. Terus yang diupload di tagihannya itu yang 30 menit. Yang 20 atau 30? Yang pertama Full. 20. 20. Maksudnya yang pertama 20, kemudian nanti pada saat PPL kedua ternyata ada perubahan 30 menit. 30 Iya. menit. Iya. Karena mungkin dirasa terlalu pendek kalau 20 menit, jadi terlalu banyak yang dipotong. Baik, supaya ibunya fokus ke teknis pengajarannya ya. Jadi Iya. cari tim untuk Iya, cari tim. di Iya. belakang layar untuk membantu Betul. syuting gitu. Kemudian juga ya. siswa-siswanya juga yang perlu dikondisikan. Jadi saya bilang tolong anggap kayak anggap belajar sendiri, kayak belajar biasa, jangan Iya, kalian betul. terpaku dengan kalau ada kamera pasti bawaannya kan deg-degan apa Iya. gitu kan. Jadi tolong ya anggap aja kayak belajar biasa. Cuma ya kadang ada juga anak-anak yang memang jadinya kayak diem apa gitu ya, tapi ya dikondisikan lah gimana caranya. Itu tantangannya ya. Iya. Cara mengatasinya ya dengan mungkin sebelum syuting ada pemberitahuan dulu. Iya, pastinya briefing dulu ya. Walaupun memang sebenarnya ya nggak saya jelaskan secara, cuma saya kasih tahu materinya ini, kalian nanti pelajari ini. Jadi nanti kalau suatu waktu mungkin ketika syuting biar berjalan lancar begitu kan. Jadi 1 hari sebelumnya memang saya sudah masuk ke kelas itu, briefing lah ceritanya, namanya kayak artis gitu kan. Kalau mau main film kan harus di briefing dulu. Sebelumnya Ibu pernah nggak belajar ngedit video tuh? Ya biasa kalau ngedit video kan biasa pakai apa itu? Pakai HP. Iya, pakai HP. Gitu aja ya. Iya. Kalau untuk yang video mengajar ini khusus timnya. Iya, pakai Filmora itu. supaya bagus Iya, bener. hasilnya kan, karena ya nggak bisa sih sebenarnya pakai HP, cuma kan ya pinginnya harus bagus, jadi ya saya pun harus beli HP baru loh. Wis, sampai beli HP baru ya? Iya, karena HP yang lama kan sudah memorinya nggak sanggup kalau untuk rekaman bolak-balik kayak gitu, jadi ya khusus untuk PPG saya beli HP baru. HP-nya iPhone 15. Jadi ketika Ibu PPL itu berapa kamera yang meliput kegiatan Ibu? Dua Kamera, termasuk kamera. salah satunya HP baru tadi. Iya. Oh gitu. Iya. Jadi merekamnya pakai HP. Iya, pakai Editingnya HP. pakai Filmora. Iya. Gitu. Untuk PPL 2 juga gitu, sama. Sama. Nah, yang video kedua itu agak karena kan yang pertama saya pakai PBL ya. Iya. PBL. Nah, yang kedua itu diminta PJBL, project. Nah, sedangkan project itu kan nggak bisa kalau dalam 1 kali kegiatan walaupun 3 JP pun nggak bisa selesai kan. Iya. Jadi dosen dan guru pamung itu menyarankan, udah nanti di tengah-tengah videonya kasih aja seminggu kemudian. Gitu ya. Iya, jadi saya ganti jilbab, tapi nggak ganti kemeja. Tapi teman-teman yang lain di kelas saya tuh sampai ganti baju, ganti jilbab. Jadi syuting sekali aja, tapi seolah-olah itu kan karena kalau project kan biasanya mungkin projectnya selama 1 minggu gitu kan. Iya. Nah, jadi nanti di tengah-tengah tuh 1 minggu kemudian, nah langsung masuk, nggak perlu langsung masuk pembukaan, jadi langsung ke intinya. Jadi saya menanyakan bagaimana proyeknya yang minggu kemarin, sudah selesai gitu. belum, begitu. Proyeknya apa Bu waktu itu Bu? Kemarin kan saya ngambil perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi Iya. anak-anak itu
saya suruh membuat tape sama membuat tempe. Iya. Nah itu kan prosesnya 3-4 harian. Iya, benar. Ya begitulah. Jadi mereka pada saat memang sebelumnya sudah saya suruh mereka bikin. Jadi ketika syuting tuh memang mereka sudah siap gitu loh. Iya, jadi bikin dulu anak-anak tuh. Ya iyalah. Kalau enggak cukup waktunya ya. Oke. Setelah PPL 2 selesai lanjut ke apa lagi nih, Bu? Setelah PPL 2 selesai kemudian refleksi ya sama yang kayak kegiatan PPL 1 kemarin, menunggu ada namanya apa? Kuliah wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan. Itu wawasan kebangsaan satu hari full dari jam 8 sampai jam 4 sore. Itu hanya materi tentang kenegaraan gitu ya. Umum ya? Umum. Kuliah umum. Jadi semua peserta PPG itu? Kebetulan kemarin itu dibagi memang satu kampus jadiin satu. Tapi yang khusus PGSD sendiri, karena memang PGSD kebetulan di kampus saya itu banyak sampai 1000-an kah berapa gitu, Iya. jadi mereka sendiri. Kami gabung sama yang jurusan-jurusan yang sedikit-sedikit aja. Gitu. Setelah wawasan kebangsaan selesai, lanjut ke Persiapan UKIN. persiapan UKIN. Nah, di sini apa aja yang mau dipersiapkan, Bu? Nah, kalau UKIN, alhamdulillah karena memang saya sudah dapat juknisnya sebelum istilahnya pas udah dinyatakan lulus pretest itu memang sudah cari-cari bagaimana apa sih sebenarnya UKIN itu kan. Ternyata Iya. UKIN itu kan ada dua. Ada UKIN pembelajaran dan UKIN portofolio. Iya. Nah, kalau UKIN pembelajaran itu nggak bisa saya siapkan karena memang itu harus di videonya nanti ada timernya pakai apa itu ya Mister Timer. tanggal pada saat kita syuting. Iya. Kan kemarin itu jadwal UKIN itu tanggal 5 dan 6 Oktober. Jadi memang di tanggal itu harus 5 dan 6 Oktober pengambilan video dan ada waktunya. Jadi kan memang nggak bisa, jadi paling cuma menyiapkan perangkatnya, Iya. tapi untuk videonya belum. Nah yang saya siapkan agak lama tuh memang untuk portofolio. Ada 6 poin yang harus disiapkan, jadi mulai dari penelitian yang pernah dilakukan selama sebelum jadi peserta PPG loh ya. Jadi kalau Iya. saya itu 3 tahun sebelum menjadi mahasiswa PPG, berarti mulai sekitar tahun 2019, Iya, 19, 20, 21 ya itu. Kemudian refleksi diri, kemudian karya inovasi, kalau ada prestasi, kemudian kegiatan kemasyarakatan. Nah itu dalam bentuk kayak kita punya Sertifikat. PTK, kita punya best practice, punya jurnal. Nah terus kemudian kalau refleksi mungkin kita pernah melakukan refleksi pembelajaran, terus sertifikat pelatihan. Nah itu saya kumpulin memang. Jadi waktu PPL kan jarang kita sinkronus ya, jadi Iya. nah itu saya ngumpulin saya cari-cari berkas-berkas saya yang sudah 3 tahun yang lalu saya kumpulin lagi Masih ada PTK-nya? ya masih dong kan buat naik pangkat kemarin masih ada. Kemudian nah jadi makanya pada saat UKIN upload UKIN itu cuma 2 hari Mister. Iya. Jadi kalau yang kita nggak nyiapkan dari awal 2 hari itu kan begadang jadi alhamdulillah pada saat tanggal masuk uploadnya itu saya cuma butuh waktu kurang lebih 3 jam, nggak sampai 3 jam terupload semua, selesai UKIN portofolio dan UKIN pembelajaran, tinggal upload aja kan. Oh, jadi video mengajarnya itu walaupun disetting tidak di tanggal Enggak, mainnya? kalau videonya tetap tanggal 5 atau tanggal 6 itu. Maksud saya uploadnya itu UKIN itu tanggal berapa ya kemarin saya lupa, 13-14 Oktober kalau nggak salah. Jadi jaraknya tuh agak lama gitu Iya. loh pada saat mengupload. Jadi kita tetap sesuai dengan tanggal itu, tanggal 5 atau tanggal 6 untuk syutingnya. Tapi ketika Iya. nguploadnya bareng antara UKIN pembelajaran sama UKIN portofolionya itu bareng nguploadnya. Bareng ya. Iya. Itu dinilai sama dosen tuh setelah diupload ya? Itu dinilai oleh memang dikirimnya ke web pusat, cuma yang Iya. menilai adalah dosen LPTK sendiri, tapi yang nggak pernah megang kita. Jadi kayaknya Dosen silang gitu ya? dosen silang. Oh, iya, paham. Tapi alhamdulillah memang dosen-dosen dari UNJ ngomong kami berusaha membantu, yang tidak bisa kami bantu adalah UP. Karena Iya, yang UP itu dari pusat ya? iya sama, iya. cuma kirim yang UKIN juga sama, cuma masih dinilai sama dosen kampus kan. Jadi ya kemarin tuh ada beberapa teman yang nggak bisa kebuka videonya, dihubungi. Mungkin masih terkunci, Iya, private gitu ya? ada kali? yang YouTube-nya juga apa ya kan karena kepanjangan nggak bisa terbuka, Iya. pada dihubungin. Jadi kalau ada yang nggak
lulus UKIN tuh berarti dosennya nggak mau bantu dong. Alhamdulillah jurusan saya UKIN-nya pada lulus semua. Alhamdulillah lulus Iya, semua. gitu. Ada nggak nemui teman sendiri yang mungkin di antara 6 komponen yang harus di upload itu nggak ada? Nah, ada. Seperti ada PTK nggak ada, kemudian Yang pengabdian wajib tuh kepada sebenarnya masyarakat kan nggak ada. poin 1 sampai 4. Apa aja tuh, Bu? 1 itu yang apa namanya ini penelitian itu ya kayak teman PTK dan kawan-kawan itu ya. Iya. Yang kedua refleksi diri, yang ketiga itu sertifikat pelatihan-pelatihan, yang Iya. keempat itu karya-karya inovasi seperti karya inovasi itu kayak kita pernah bikin pembelajaran di YouTube, kita pernah bikin LKPD, seperti itu aja sih. Termasuk inovasi. Ya? Termasuk inovasi. Itu wajib. Wajib ada. Wajib ada. Kalau 5 dan 6 itu nggak wajib. Opsional. Iya, opsional. Setelah itu UP lah. Iya. Nah, teman-teman kalau mau dengar ceritanya Bu Mia tentang UP, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu, like, comment, dan share juga video ini supaya dilihat juga oleh peserta PPG lainnya ya. Ini yang penting nih UP nih. Apa-apa aja yang dipersiapkan, gimana tipsnya supaya ketika mengerjakan itu UP hasilnya maksimal. Nah, Bu, sebelum ke UP ini mau tanya dulu. Ibu sudah berapa kali ikut tes atau pretest PPG nih, Bu? Ya ampun, Mister. Saya kan jadi guru kalau honornya sih 2007 ya, 2007. Tapi jadi CPNS 2009. Iya. Saya mulai ikut dulu namanya UKG. Ya, UKG. UKG pakai tulis apa? Kertas. Silang-silang. Silang-silang, buletin nggak? Buletin nggak ya dulu lupa. Pokoknya saya itu ingat di SMK 1 Tanjung Selor itu 2013 pernah ikut. Tapi yang lulus dulu tuh memang yang sudah angkatan tua-tua. Mungkin dilihat dari masa kerja. Iya, masa kerja. Saya dulu kan baru 3 tahunan. Oke, 2013 nggak lulus. Ikut UKG yang online 2015 nggak lulus juga. Ikut abis itu berubah jadi pretest kan. Pretest. Nah, setelah UKG 2 kali pretest. Pretest tuh ada kali ya 4 kali. 4 kali ya. Mungkin bukan karena nggak mampu, tapi mungkin melihat peserta yang lain ada yang lebih lama masa mengabdinya, jadi didulukan gitu ya. Sebelum mereka pensiun gitu ya. Ya mungkin saja saya nggak Jadi- tahu. Ya memang belum saatnya. Banyak sebab ya, salah satunya itu bisa jadi karena secara teknis Iya, nggak iya. bisa nyelesain soalnya atau bagaimana. Dan di terakhir itu 2019 yang 2000 berapa lupa yang pengumumannya tuh panjang lama nggak keluar 2019 ternyata nggak lulus juga dan baru ada pretest lagi 2022 kan. Iya. Nah alhamdulillah 2022 saya sudah pasrah sebenarnya ya sudahlah kalau memang sudah kalau alhamdulillah lulus ya lulus kalau enggak ya sudahlah coba lagi dan alhamdulillah pretest dan keluar hasilnya juga di tahun yang sama dan kemudian keluar pengumuman juga penempatan itu dapat Yeah. saya dapat kategori 1 gelombang 1 ya. Jadi kayaknya 2022 nih kayaknya dipercepat semua jadinya ya mungkin dan alhamdulillah UP kemarin pengumuman tanggal 12 November ya. Alhamdulillah lulus. Lulus. Iya. Oke, itu cerita sebelum menuju PPG di tahun 2022. Nah, sekarang kita mau bahas UP nih. Bu, UP, apa itu UP? Apa yang harus dipersiapkan untuk supaya bagus hasilnya ketika UP nih? Bu? UP itu uji pengetahuan ya. Dulu kalau zaman PLPG namanya UTN. Jadi minimal nilainya adalah 70 kalau untuk tahun ini. 70 dan memang itu momok ceritanya ya sama kayak dulu anak sekolah ujian nasional ya. Jadi Iya. sekolah 3 tahun hanya dilihat dari kelulusan UN-nya aja kan. Nah, Iya. sama kayak kita. Jadi makanya kemarin sempat kita kuliah capek-capek 3 bulan kok yang menentukan hanya UP dan UKIN ya. Tapi sebenarnya kalau UKIN alhamdulillah memang masih dibantu dengan dosen insya Allah karena yang menilai dosen sendiri. Tapi memang yang ditekankan dari awal kami kuliah tuh dosen tuh udah ngomong yang lain nggak usah dipikir. UP yang Bapak Ibu pikirkan. Jadi kami bilang, ya Allah UP. Karena banyak juga cerita teman-teman kan yang sampai 2, 3, 4 sampai 6 kali. Karena batas maksimalnya itu 3 tahun dari masa kuliah dia. Jadi misalnya saya lulus 2020 saya UP 2022 kan. Iya. 22, 23, 24. Berarti terakhir UP saya itu harus lulus di 2025. Saya nggak tahu kalau misalnya 2025 pun nggak lulus, mungkin mengulang lagi. Mengulang lagi kuliah awal ya? Iya kuliah awal karena batasnya cuma 3 tahun. Batasnya 3 tahun. Nah, dalam 1 tahun itu kira-kira ada berapa kali tes ya? Kalau nggak salah itu kadang kampus kalau dari pusat kan memang kalau nggak salah setiap 2 bulan sekali tuh ada retaker nama istilahnya ya Ya, kalau ya, buat yang retaker. mengulang itu. Tapi
kembali lagi ke LPTK buka enggak begitu. Jadi kita memang kalau yang nggak lulus itu harus sering-sering pantau web UKM PPG ya. Jadi di situ kan ada selalu muncul retaker uji pengetahuan untuk bulan depan bulan berapa angkatan keberapa begitu kan yang boleh ikut begitu. Nah, jadi memang kalau sudah nggak lulus UP yang pertama masih gratis kan. Nanti ketika UP kedua bayar sudah 300.000 kalau nggak salah. Oh gitu. Kalau UKIN 600. Tadi kalau UP pusat nih yang nyiapkan. Berarti LPTK ada kaitannya nggak dengan LPTK nih? Ya kaitannya ya yang nggak ada sih, cuma ya kita kan tetap di LPTK itu dia tetap langsung dari sana gitu ya Mister yang menilai kan. Oh, gitu. Jadi ya mereka nggak tahu-tahu. Jadi kayak kemarin tuh waktu ketika pengumuman kelulusan kami ditanya malahan di WA grup yang ada orang kampus, ada adminnya kan, di data siapa yang lulus dan nggak lulus. Berarti kan mereka juga nggak tahu ya mungkin ya. Iya. Terus materi belajarnya apa aja Bu? Waktu Ibu tes UP? Kalau saya bandingkan dengan pretest sebenarnya hampir sama, cuma ya levelnya agak naik dikit lah. Jadi memang saya kemarin saya utamakan pedagogik dulu. Soalnya itu 125 kalau nggak salah. 125 itu saya ngerjain pedagogiknya dulu. Pedagogik mungkin sekitar dapat berapa ya? Mungkin nggak sampai separuh dari itu. Itu sudah kurang 1 jam. Waktunya berapa? Waktunya saya mulai jam kurang lebih 3 jaman kayaknya ya. 2,5 jam apa 3 jam lupa saya. Jadi waktu itu nggak kerasa banget ya. Ya sama kayak waktu pretest kan. Jadi tiba-tiba aja ya Allah lihat waktu sudah jam segini. Jadi udah kayaknya memang kalau dibilang persiapan saya tuh memang dapat ya soal-soal dari kampus tuh membagiin persiapan buat soal UP gitu. Ya nggak saya baca semua Mister karena banyak sekali. Dan waktunya kan mepet. Waktunya pokoknya sudah selesai semua urusan UKIN apa segala tuh kalau nggak salah memang ada pendalaman materi, sempat 1 hari kampus itu membantu kami kalau ada yang mau bertanya soal-soal begitu kan. Jadi 1 hari tuh kami ada dosen yang mau bertanya gitu sesuai dengan kisi-kisi begitu. Ya itu sedikit sih, alhamdulillah walaupun waktunya cuma 1 hari ya adalah membantu. Gitu ya. Iya. Jadi segala hardware dikerahkan untuk belajar, cari sumber. Nah sekarang yang softwarenya nih, ada nggak? Iya. Doa-doa atau ya pasti. Ajian-ajian gitu. Karena saya lebih banyak kayaknya pakai jalur langit deh daripada belajar. Gitu ya. Karena saya merasa ya Allah saya sudah kan istilahnya udah masa saya itu sudah berkali-kali pretest, masa untuk buat UP ini juga harus berkali-kali begitu kan ya Allah semoga saya itu bisa walaupun pretest berkali-kali tapi untuk PPG UP ini cukup sekali aja kali ya. Cukup sekali dan terjawab lunas. Iya pasti kalau amalan tuh puasa Senin Kamis itu. Jadi alhamdulillah semenjak saya sudah anak kedua udah mulai udah nyusunya nggak terlalu asinya ya rutin tuh Senin Kamis. Mister kan juga begitu ya? Saya waktu itu ya. Sekarang saya program penggemukan saya. Terus ditambah juga Ayamul Bid yang setiap 3 hari di pertengahan bulan. Ya apa itu? Puasa Ayamul Bid. Saya baru dengar. Oh puasa 3 hari, jadi 3 hari dalam tiap bulan itu ada tanggal Arab, tanggal Islam, tanggal 13, 14, 15 itu ada puasanya juga Mister. Bisa dicontoh nih bagi teman-teman yang mau lancar urusan UP-nya. Ini bagi teman-teman yang meyakini aja. Teman-teman yang tidak meyakini mungkin punya cara sendiri. Iya. Gitu. Terus sholat duha itu saya anggap sholat duha itu udah kayak sholat wajib. Jadi biar di sekolah ya kan ya ada waktunya buat sholat duha. Ya. Sampai sekarang? Alhamdulillah masih. Itu dari zaman saya masih anak 1 sudah memang. Dari zaman susah sampai. Iya, enggak boleh lah ditinggal. Oh iya, wajib. Itu hal yang wajib. Makin seneng ya makin banyak dong ibadahnya. Iya, makin banyak juga didapat ya Bu ya. Masuk ke dari atas, kanan, kiri, bawah, masuk semua. Iya. Bu, satu pesan untuk teman-teman yang saat ini di kategori 2 di tahun 2022, termasuk saya sendiri juga, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada teman-teman yang sedang menjalani PPG dan yang mengharapkan
akan dipanggil untuk PPG, Bu? Pesan saya pokoknya jangan terlalu diambil pusing ya. Jadi pokoknya lakukan yang terbaik menurut versi kalian. Jangan memaksakan diri karena memang kalau yang memaksakan diri pasti akhirnya sakit kan. Maksudnya yang suka begadang, yang jadi kerjakan semampunya dan jangan sungkan juga bertanya dengan saling sharing dengan teman-teman yang lain. Kalau misalnya ada waktu ini kan kalau untuk yang kategori 2 kan sudah PPL sudah mau berakhir ya. Iya. Jadi dipersiapkan juga untuk ukin portofolionya. Jadi ya Insya Allah UP-nya juga dipersiapkan, tapi jangan terlalu ngoyo lah menurut saya. Yang penting jalur di langit itu lebih dahsyat. Siap, terima kasih. Tapi banyak yang korban berjatuhan ya gara-gara PPG ini. Iya, itu kan kita kan nggak tahu juga sih dia memang sudah punya penyakit atau bagaimana kan. Mungkin Tapi memang betul vitamin tuh memang harus setiap hari. Harus setiap hari konsumsi vitamin. Iya. Ya, oke, terima kasih Bu Mia atas sharingnya. Sama-sama. Semoga bermanfaat nih sharingnya bagi teman-teman saya yang nonton dari segala penjuru dunia ini, Bu ya. Dan semoga ilmunya juga bermanfaat. Amin, terima Ibadahnya kasih. tetap terus konsisten. Amin. Oke. Ya teman-teman, bagi yang mau bertanya mengenai seputaran UP boleh tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Kalau ada nanti akan saya hubungkan ke Bu Mia untuk dijawab gitu ya. Jangan lupa sebelum menutup video ini tekan tombol subscribe-nya nih. Nah, nih Bu Mia nih. Sudah 2 kali masuk di konten kita dan ternyata orangnya memang menginspirasi banyak orang gitu. Itulah uniknya Bu Mia. Oke. Terima kasih, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.